Oke, mantap. Kalian mungkin biasa bikin craft atau beberapa kerajinan ya menggunakan akrilik ini. Dan bisa ya buat ngelubangin akrilik. Oke, bisa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D&D Workshop. Nah, biasanya kalau konten-konten D&D itu mengulas mengenai beberapa power tools untuk keperluan woodworking ya. Tapi kali ini saya akan mengulas sebuah power tools. Tepatnya ini adalah mini grinder atau die grinder cordless ya. Nah, alat ini cocoknya buat kalian yang bergerak di bidang handicraft. Siapa di antara kalian yang baru dengar brand Hiderson? Nah, terus terang aja, saya sendiri baru dengar brand ini. Dan saya cukup kaget ternyata di Tokopedia itu ada official store-nya ya. Jadi namanya itu Hiderson Official Store. Dan ternyata Hiderson ini menjual berbagai aksesoris dan peralatan elektrikal sampai ke peralatan hobi seperti ini ya. Dan saya lihat barang-barangnya itu banyak ya, bervariatif dan juga kualitasnya sih kalau saya lihat oke ya. Nah, sekarang kita cek aja gimana kualitas dari mini grinder. Kalau saya sih bilang ini mini grinder ya. Tapi kalau di sini namanya rotary tool. Jadi dia 4 volt. Ini karena dia cordless, dia punya baterai internal. Yang jelas ini sangat praktis ya, teman-teman. Dan di sini ada spesifikasi teknisnya. Dia punya 3 kecepatan dari 5.000, 10.000 dan 15.000 RPM, tergantung apa kebutuhan kalian ya. Dan di paket pembeliannya dia dibawain 72 piece aksesoris, mungkin dari mata potong, poles, dan ukir gitu ya. Dan dia sudah, ini udah Type-C ya teman-teman. Jadi dia ngecasnya sudah pakai kabel Type-C. Dan ini ya namanya ya, Gogonova 4 volt cordless rotary tool. Untuk harga dari rotary tool ini sekitar 250 ribuan aja. Dan kita lihat ya, untuk harga 250 ribu apakah worth it dari segi build quality dan juga aksesoris yang dibawain. Nah, untuk Hiderson ini walaupun kecil, dia ini cukup berbobot ya. Cukup compact dan terasa banget kalau build quality-nya ini solid ya, teman-teman. Oke, kita timbang dulu ya. Dia beratnya 122 gram. Jadi ini ya 1 ons lebih ya, teman-teman. Sebelum kita bahas unitnya ya, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya apa aja di bundling pembeliannya. Kita dapat sebuah ini ya, buku petunjuk. Ini produk Cina, tapi untuk bahasanya sudah bahasa Inggris. Lalu kita dapat kabel charging Type-C, dan ini sudah jadi standar untuk pengecasan di HP-HP zaman sekarang. Dan kalau dia sudah Type-C, otomatis untuk pengisiannya pastinya lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan charger micro USB. Mantap nih. Ini adalah aksesoris untuk craft. Ini totalnya ada 72 piece item. Kita tumpahkan di sini aja. Nanti kita tata kembali. Oke ya, kita dapat beberapa mata amplas. Lalu ini adalah kuncinya untuk ngebuka spindle-nya nih, teman-teman. Lalu kita dapat beberapa aksesoris mata potong. Ini resibon ya, resibon potong mini. Dan juga mata amplas. Nah, ini ada beberapa mata ukir besi yang menggunakan serbuk diamond ya. Jadi kalau kalian mau bikin grafir di permukaan kaca ataupun besi, kalian bisa gunakan mata ukir ini. Untuk di permukaan akrilik dan kayu, kalian bisa gunakan mata ukir yang ini ya. Next, di sini ada beberapa mata bor. Ini ada cadangan koletnya. Oke, ini mata gerinda ukir juga untuk kayu dan juga akrilik, atau untuk plastik juga bisa. Selanjutnya ini ada as untuk amplas. Cara pasangnya gini aja ya teman-teman. Lalu kalian kencengin baut ini. Lalu di sini ada beberapa mata sikat dari nilon dan juga dari baja. Dan ini adalah as untuk potong dan juga amplas.
Oke ya, aksesorisnya ini benar-benar lengkap dan juga siap untuk diajak kerja semua nih. Kita nggak perlu bingung-bingung untuk beli aksesoris yang lainnya. Saya rasa ini sudah cukup lengkap. Dan kalau dari kualitasnya, ini memang jauh beda ya teman-teman kalau dibandingkan sama kelas-kelas yang harganya di bawah Hiderson ini. Jauh, asli jauh nih. Baik, ini unitnya. Kita sudah timbang tadi ya. Beratnya sekitar 122 gram dan itu adalah berat yang cukup berbobot ya untuk ukuran tools sekecil ini. Jadi kalau kalian mau bayangkan ini sekecil apa, sekompak apa, kalian bisa taruh unit ini di saku kalian seperti ini ya. Ya, seperti kita bawa mini center ya. Ini compact teman-teman. Bener-bener compact ya. Lalu untuk build quality-nya yang berwarna hitam, ini semuanya berbahan rubber ya. Supaya nanti kalau kita mengoperasikan alat ini nggak gampang selip dan gampang handlingnya. Dan selanjutnya untuk tempatnya jari ya di sini, ini ada gripnya ya teman-teman. Ini menambah kontrol kita ketika menggunakan alat ini. Nah ini ya, semua yang berwarna biru ini terbuat dari plastik yang kualitasnya cukup baik. Di bagian belakang, ini untuk ngecas ya, dengan port USB Type-C. Ini adalah tombol untuk pengoperasian alat ini. Kita nyalakan ya. Speed 1, dia nyala 1. Speed 2, dia nyala 2. Dan speed maksimalnya, dia nyala 3. Oke. Di sini, ini ada pin untuk mengunci putaran dari spindle-nya. Kalau kita mau ganti atau memasang aksesoris, itu kita tinggal pencet ini. Nah, oke. Seperti ini. Lalu kita kendorin untuk spindle-nya. Jadi di dalam ini sudah ada koletnya ya teman-teman. Sudah ada koletnya dan kita masih dapat bonus kolet. Ya, mantap ya. Ya, setelah kita kendorin, kita pasang aksesorisnya. Nah, ini saya coba contohkan untuk mata gerinda potong. Dan marker putih ini sengaja saya kasih ya teman-teman. Ini untuk mengukur RPM-nya. Jadi ya kita tes aja. Katanya sih kalau speed 1 dia RPM-nya 5.000, speed 2 10.000 dan speed 3-nya 15.000. Apakah nyampe segitu? Langsung aja ya kita tes. Kita coba speed 1. Oke ya, yang katanya 5.000 RPM ternyata 9.000 RPM. Gila nih. Gokil nih. Oke, speed 2. Speed 2 di 13.000 RPM, bahkan sampai ke 14.000. Nah, speed 3-nya emang berapa ya? Dulu. Speed 3-nya di 18.000, bahkan mungkin bisa ke 19.000 nih kalau kita biarin. Nah, oke ya. Tapi kalian jangan berharap torsi yang gede ya teman-teman, karena memang cordless ya. Dan baterainya juga cuma 4 volt. Tapi di sini yang perlu kita apresiasi adalah compactnya, lalu build quality-nya, dan juga modelnya yang keren. Oke, untuk tes yang pertama, berhubung ini sudah terpasang resibon potongnya, kita langsung aja tes potong. Oke ya, bahan yang kita potong adalah papan PVC atau PVC board dengan tebal 9 mm. Jadi kalau kalian tahu PVC board, ini adalah bahan yang sama digunakan untuk paralon ya, atau pipa air. Ya, sama aja. Cuman kalau pipa air itu kan tebelnya paling cuma 2 mm ya. Ini 9 mm. Kita langsung tes di speed 3 aja. Mengingat ini baterainya cuma 4 volt, saya rasa ini cukup bertenaga loh teman-teman. Oke, mantap. Oke, next. Kita akan coba untuk ngamplas ya. Oke, untuk mata amplas yang ini.
Kita coba 1, 2, 3. Mantep nih untuk amplasnya. Mantap nih teman-teman untuk amplasnya. Oke ya. Mantap. Coba kita bikin cerukan di sini menggunakan mata amplas. Oke ya, mantap ya. Ini papan PVC dengan tebal 9 mili loh. Mantap. Oke, next. Bor tuner ini biasa juga digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang elektronika. Biasanya dibuat ngelubangin PCB. Nah, karena di sini saya nggak ada PCB, nah, nggak tanggung-tanggung ya, langsung aja kita pakai motherboard. Nggak usah khawatir ya, ini motherboard rusak. Kita bisa buat ngetes nih, apakah bor tuner ini sanggup untuk dibuat ngebor PCB. Nggak cuma itu ya, kita juga siapkan bahan akrilik, lalu PVC board 9 mm yang tadi, dan juga kayu. Sama-sama kita tes untuk bor. Oke, yang pertama kita pakai bahan yang paling soft dulu, yaitu PVC board. Saya rasa ini nggak akan ada kendala ya. Oke, mantap. Ya, cukup bertenaga ya. Nggak ada kendala untuk ngebor PVC board dengan tebal 9 mm. Next, apa ya? Kayu ya. Ini adalah kayu meranti dengan tebal 1,5 cm. Oke, tembus. Oke, lubang kedua tembus. Nggak ada kendala ya untuk kayu setebal 1,5 cm. Next, akrilik. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang suka nih dengan bahan akrilik. Oke, kita coba ya. Ini tebalnya 5 mm. Kalian mungkin biasa bikin craft atau beberapa kerajinan ya menggunakan akrilik ini. Dan bisa ya buat ngelubangin akrilik. Oh ya, untuk mata bor yang digunakan ini adalah mata bor bawaan yang paling besar ya teman-teman. Kalau kita gunakan mata bor yang lebih kecil, saya rasa juga akan lebih lancar ya. Oke, nggak ada kendala. Lubangnya juga rapi ya. Nah, kalau kerapian lubangnya itu saya rasa pengaruh dari kualitas ini ya, mata bornya ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, semua aksesoris bawaan dari Haiderson Gogonova ini kualitasnya premium semua ya teman-teman. Nggak ada yang abal-abal. Jadi ini worth it banget lah
kalau kita dapat 72 piece aksesoris dengan kualitas yang bagus. Oke, final testnya untuk pengeboran, kita coba untuk ngebor motherboard. Langsung aja ya, kita pilih yang bagian paling keras. Ini adalah bagian yang ada lapisan tembaganya. Oke, aman. Oke ya, walaupun lapisan yang ada tembaganya, fungsi bor dari Hiderson Gogonova ini aman dan juga bertenaga. Oke ya, mantap. Sip. Next, tes ini pasti mak-mak suka nih. Siapa di antara kalian yang sering kehilangan piring atau sendok garpu ya ketika dipinjam sama tetangga? Kalian bisa kasih nama piring atau sendok garpu kalian menggunakan mata ukir diamond dari Hiderson. Kita tes aja ya. Ini kita punya contoh tatakan gelas dengan bahan kaca. Kita akan ukir menggunakan diamond head dari Hiderson. Oke, kita tes. Oke, bisa ya. Ini bahan kaca, bisa kita ukir menggunakan diamond head. Sekarang kita coba untuk bahan besi. Ya, kalian ilustrasikan aja kalau ini sendok atau garpu ya. Di sini kita pakai bahan pisau chopping. Oke. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, gimana? Mantap kan? Oke ya, part untuk emak-emak sudah nih barusan. Sekarang part untuk bapak-bapak nih. Buat kalian yang sering kehilangan korek, kalian bisa kasih nama korek kalian menggunakan mini rotary tool ini ya. Kalau kalian pikir memberi nama korek ini pekerjaan yang sepele ya teman-teman, nah, berarti kalian bukan perokok nih. Bahkan ada kasus kemarin di planet Uranus ya, itu saling bunuh gara-gara kehilangan korek. Oke, cukup bercandanya, langsung aja kita kasih nama nih ya. Ini saya kasih nama kameramen saya. Namanya Bang Denny. Nah, gimana nih? Dijamin dah untuk kalian nggak akan kehilangan korek lagi dan nggak ada ceritanya nanti baku hantam atau perang saudara gara-gara kehilangan korek. Nah, kalau kalian tanya apakah mini rotary grinder ini worth it untuk dimiliki? Ya, dengan harga 250.000 kalian punya
mini tools dengan kualitas seperti ini dan dengan aksesoris bawaannya yang banyak sekali, lengkap, dan kualitasnya juga mantap. Ya, saya bilang ini worth it ya teman-teman. Dan kalau kalian termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering kehilangan sendok, garpu, piring, dan juga korek, nah kalian wajib punya alat ini. Oke, itu aja dari saya. Nanti setelah saya closing, Bang Kameramen, Bang Denny, pemilik korek ini, akan nyoba untuk bikin ukiran dengan bahan kayu menggunakan mini grinder dari Hiderson. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga mendukung kreativitas kalian. Jangan lupa cek link yang ada di deskripsi kalau kalian tertarik untuk membeli produk dari Hiderson ini. Pastikan kalian beli di toko officialnya ya, karena kalian pasti dapat garansi resmi di sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di Andy Workshop. Bye-bye.